Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, Urip kali ini cukup istimewa karena berada di kantor Bupati Sleman di gedung yang baru. Nah, bersama kita juga tamu istimewa kita adalah Bupati Sleman Ibu Kostini Sri Purnomo. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas. Sugeng enjang. Enjang. Alhamdulillah. Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, kondisi COVID di Sleman bisa cerita dong seperti apa hari ini? Oh ya, alhamdulillah Mas. Kondisi COVID di Sleman sudah tidak banyak anak yang kena COVID, di mana kita kan karena capaian kita vaksin kan sudah sekarang 95%. 95% sekarang sudah dimulai dengan anak-anak yaitu usia 6 sampai 11. Di mana ini sudah hampir 50%. Oh, alhamdulillah. Tinggi sekali. Ya, hari ini nanti saya juga ke Godian mendampingi Bapak Kapolda karena langsung zoom dengan Bapak Kapolri. Itu di anak SD di Godian. SD sih. Ya. Untuk boosternya Ibu sudah mulai ya? Sudah mulai. Booster sudah dimulai kemarin tanggal 12. Itu langsung di Sardono Harjo, yaitu 600 orang. 600 terus 700 nanti setiap Kapanewon. Setiap Kapanewon digelar di setiap Kapanewon ya untuk booster setiap ya. Kapanewon, dan ini kita sasarannya itu ini lansia Mas, lansia dulu. Setelah lansia ini sudah dipersiapkan oleh guru-guru yang akan nanti tatap muka dengan anak-anak. Oke, untuk boosternya ya. Boosternya. Bu, ini kan sibuk sekali apalagi ini di masa COVID. Ibu jadi bupati pas di masa COVID. Nah, benar. Ibu masih sempat nggak masak gitu untuk keluarga gitu? Ya. Oh iya Mas, ya sempat Mas. Tapi kadang-kadang kalau malam ingin apa ya kita masak. Saya tuh masaknya kan karena kita masaknya nggak macam-macam Mas. Paling-paling hanya tahu tempe yang baru, telur diceplok, nanti sayur gitu loh Mas, sayur apa gitu. Kita memang meluangkan sebelum saya berangkat, saya juga harus sarapan dengan Bapak Mas. Ya, tadi sarapan. Terus itu nanti siang kalau memang ada waktu saya juga ngebel, sudah makan belum, sudah dahar belum, saya pulang sebentar, kan dekat Mas, ya kita makan. Sehingga untuk masak-masak itu memang saya masaknya itu ya masak yang sederhana sejak dulu, tidak masak yang sulit-sulit. Jadi tetap saya laksanakan tapi tidak rutin Mas waktunya. Tapi kalau ada kosong kita masak. Iya. Gitu. Kalau kumpul dengan keluarga Ibu, dengan anak, cucu itu mungkin seminggu sekali, sebulan sekali di tengah kesibukan ini? Iya. Ini Mas, saya kan cucu saya itu kan tiga sekarang kan masih menempati rumah saya yang di Jaban itu. Kadang-kadang dia datangnya itu kalau Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sana datang tapi ya cuma sebentar datang. Tapi nanti kalau karena kadang-kadang ngejak keluar. Kadang-kadang saya yang ikuti di mall, dia nanti main nanti di wisata di mana untuk makan di luar. Masih Mas karena untuk hiburan Mas. Ibu punya tempat favorit wisata di Sleman? Dengan segudang tempat wisata di Sleman. Oh ya, kita itu senang wisata, semua wisata di Sleman. Saya tuh suka yang Mas, yang alami. Alam ya. Alam. Kita memang keliling kemarin ke yang ada di Turi, di Pakem, ya kita ke sana. Begitu juga cucu saya itu kan suka yang sawah-sawah itu, di sawah-sawah pertanian. Jadi kita kenalkanlah kepada anak cucu saya ini loh pertanian di Sleman dan rasanya kan kalau di pertanian kan hijau Mas, jadi fresh kembali. Nah, ngomong soal hijau nih, ini Ibu dulu kan sering tuh jalan-jalan ke kampung, ketemu ibu-ibu, ngajak nanam cabai, nanam terong. Nah, sekarang masih dilakukan Ibu? Masih Mas, masih, tapi kita tanya, kita kan punya grup untuk ibu-ibu yang wanita tangguh atau wanita tani, kita punya grup Mas. Jadi dia itu share nanti nanam apa. Alhamdulillah ini rata-rata KBT kami itu nanamnya itu cabai. Jadi agak lumayan. agak lumayan, ada agak ke depan kan dia mau saja untuk ikut peran sertanya untuk kita kan nanti di Denggung program saya itu kan untuk hijau. Saya mau nanam bunga krisan di sana. Bunga krisan. Tapi nanamnya nanti untuk ibu-ibu KBT ini petanian. Setelah itu nanti ada berapa ya? Mulai persiapan benih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bunga kita tanam. Nanti rencana seperti itu. Itu kalau panen
cabai pernah diundang ibu-ibu itu? Ibu. Iya, kemarin kita undang, saya suruh panen sendiri juga saya panggil, gitu ngambil ya? sendiri dibawa pulang. Ibu kakak juga gitu, kemarin ya ngambil ini ada cabai. Tapi ya kalau bawa ya nanti istilahnya sak madio dalam arti setengah kilo gitu. Yang untuk itu juga kemarin saya yang bapak yang nanam yaitu kelengkeng Mas, tak ajak Mas, ibu-ibu hampir 70. Saya suruh ngambil tapi tak kasih setengah kilo. Jadi perdananya ngajak ibu-ibu ikut saya yang merasakan. belum ngambil berarti ini. Iya, silakan nanti ngambil modek di sana. Iya, ibu ini kan contoh ibu yang berhasil dalam mendidik putra-putranya itu ya. Terbukti putra-putranya semua sukses. Ibu bagi resep dong bagaimana mendidik anak-anak dulu gitu. Sebetulnya ya hampir sama Mas dengan orang-orang tua Mas. Cuma kita memang mendidik sejak kecil itu kan bapak kan PNS, saya ya bisnis tapi di rumah. Jadi saya bisa mendidik anak di rumah dalam arti anak itu memang saya asupan gizinya saya sendiri yang ngasih. Tidak saya lepaskan pembantu. Karena saya wira swasta, ya di rumah kan gampang Mas, jadi ngomong sekaligus nanti kita anak-anak asupan gizinya kita tahu. Terus terang saya dengan anak saya itu saya biasakan makan ikan Mas. Makan ikan ikan sejak kecil, makan ikan udang, cumi-cumi, ikan apapun kita, lele pokoknya sering Mas. Sehingga sampai sekarang anak-anak saya itu ya pinter ya biasa, tapi untuk diajak berpikir yang jauh itu dengan usianya itu bisa semua. Bisa semua. Artinya memang kuncinya ada di gizi tadi ya Bu gizi ya. Anak-anak ya. itu. Jadi ibu hobinya apa sih? Kalau bapak kan saya tahu lari itu ya. Kalau ibu? Saya tuh biasanya senam dan gerak jalan Mas. Oh, senam dan gerak jalan ya. Jalan terus saya tiap pagi itu jalan kadang-kadang ya ke Pemda, kadang-kadang di rumah dinas itu 10 kali lah tiap pagi. Keliling gitu ya? Keliling. Dan lumayan juga ya. Dulu itu kita renang Mas, saya suka renang. Oh. Tapi sekarang jadi bupati enggak sempat. Enggak sempat renang ya. Yang hilang memang hobi renangnya yang hilang sih Bu. Iya. Baik, Ibu. Ini ada di gedung baru. Ornamennya Sinom Parijoto itu ya, dan hari ini Ibu pun mengenakan itu. Dulu ide motif batik ini seperti apa sih? Apakah Ibu mimpi atau merenung atau apa gitu? Oh iya, itu kan dulu kan tahun 2013 saya sebagai ketua Dekranasda. Istri bupati itu kan ketua Dekranasda. Sekarang Pak Sri Purnomo ketua Dekranasda. Itu kan kita belum punya batik Mas. Kita kalau ada apapun itu batiknya masih campur-campur. Kita punyanya itu batik Sleman Sembada. Idenya aja itu. Sleman Sembada itu kalau dipakai untuk ASN nyumbang itu kan agak nggak percaya diri. Nah, terus baru itu kan dengan adanya UNESCO batik di Yogyakarta di Indonesia, ya itu saya langsung punya ide bagaimana kalau Sleman itu punya batik ya. Dengan saya punya ide itu kita kumpulkan semua di Dekranasda dibantu oleh Dinas Perindak. Saya ingin mengadakan lomba desain batik Sleman. Apa? Yaitu kearifan lokal Mas, yaitu flora, fauna maupun nanti alam yang ada, bisa Merapi, bisa candi dan lain sebagainya. Akhirnya di situ kita mengadakan untuk tingkat nasional yang ikut lebih dari berapa ya Mas? 500-an. 500-an karena tingkat nasional. Akhirnya diambil 50 yang terbaik. 50 yang terbaik kita kerjasama dengan UNY, seni, dosen-dosen isi, ada 8 Mas. Dokter Hajar, Pak siapa dari UNY banyak sekali, kita libatkan semua Mas. Begitu juga batik DIY namanya apa itu Mas, itu kita libatkan. Akhirnya itu gambar dulu Mas, gambar dulu dengan kain durasi 40 itu nanti dia gambar di sana, yang 50 itu paling bagus. Akhirnya kita juga nominasinya 50 kita ambil 7 yang paling baik. Akhirnya ada Parijoto, ada 7 itu Parijoto, ada salak, semua salak, ada apa itu gajah karena Sleman itu gajah, ada belut, ada belut, ada apa macam-macam, ada 7. Yang satunya Parijoto. Setelah Parijoto itu lagi ada 7 yang menang adalah Parijoto sama
Salak. Salak. 7 itu. Sehingga kita itu dulu punya 7. Parijoto itu ada filosofinya, Mas. Ya. Filosofinya itu Parijoto itu di mana yang menyampaikan adalah Dr. Hajar. Karena tanaman Parijoto itu hidup di lereng Merapi, khususnya di sekitar Cangkringan, Turi, Tempel, dan Pakem, Kaliurang. Dan kebetulan di sana itu pas yang gambar itu anak Jalan Kaliurang. Pas di situ. Begitu juga yang aneka macam salak itu juga anak Turi. Dengan adanya filosofi Parijoto ini, dia menerangkan bahwa filosofi itu Parijoto ini lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Sehingga saya masih ingat zaman dulu kalau satu keluarga belum punya anak itu kalau mau makan dengan Parijoto yang merah itu, Mas, itu nanti akan mempunyai cepat anak. Ya. Dan daunnya juga bisa dimanfaatkan. Mungkin banyak manten Jogja itu kan di merah-merah dirias ya, itu seperti daun Parijoto ternyata. Dan begitu juga di keraton kan ada daun-daun itu, Mas. Ternyata itu daun Parijoto. Itu katanya yang ahlinya. Sehingga dengan Parijoto ini merupakan suatu batik yang ada di Sleman, ada 7. Kita serahkan kepada si Pak Bupati. Beliau memilih nomor 1 dan nomor 6. Parijoto dan salak. Setelah itu terus akhirnya dikombinasi menjadi Parijoto salak. Parijoto salak gitu. Memang kalau dari dulu kalau salak memang ya ada Sleman. Di Sleman kita. Ibu, Sleman ini kan begitu kondang ya, mulai dari pariwisatanya. Di sini juga kampusnya, bahkan sepak bolanya juga kondang. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Pemkab Sleman untuk mendorong agar Sleman ini semakin maju? Oh, jelas mendorong sekali, Mas, di mana dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Sleman ini kan sumber daya alamnya kan tidak punya, tapi punyanya adalah sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya alam yang ada di Sleman yang indah ini dan dijadikan pariwisata, kita dorong dan kita semua apabila rakyatnya ingin memperdayakan lingkungannya, kita dorong untuk bagaimana membentuk suatu dusun yang menjadi dusun wisata. Dusun wisata. Ya, dusun wisata di Sleman banyak sekali, Mas. Sehingga kita wisata itu dihidupkan kembali karena nanti masyarakatnya juga bisa langsung masuk di dalamnya. Seandainya nanti welcome di situ masyarakatnya petani, kita libatkan semua petani di situ. Tapi sekaligus kearifan lokalnya yang diangkat. Kalau nanti ada rumahnya untuk homestay-nya. Gitu. Kita latih dengan pariwisata, dengan budaya dan perindak. Jadi perekonomian maju, kebudayaan maju dan pariwisatanya maju. Harapannya apa? Semua disengkuyung dengan kearifan lokal, nanti wisata itu akan mengangkat tumbuh dengan masyarakat sendiri. Bukan yang menciptakan itu Pemda, tapi masyarakatnya. Dari masyarakat yang menciptakan masyarakat, Pemda langsung mendorong. Dengan adanya pariwisata di desa kan masyarakatnya kan sejahtera nanti kan dengan sejahtera kan data kemiskinan kan turun, Mas. Iya. Di situ. Jadi pendorong sekali kita. Dari desa wisata, dusun wisata gitu ya. Ya betul, kemudian Mas, semua akan terangkat. Nah, Ibu selama ini ngajak warga gitu kan, mereka punya semangat juga ya untuk membangun menjadi dusun wisata, desa wisata gitu ya. Banyak sekali, Mas. Desa kita itu kan ada desa wisata rintisan. Rintisan kemarin yang sudah daftar itu 60-an. 60-an kita kerjasama. Tapi terus terang ini kemarin juga alhamdulillah tahun 20 sebelum pandemi itu dibantu oleh pemerintah dana dari pariwisata, yaitu membentuk desa wisata di Kabupaten Sleman. Kalau ada embung diciptakan bagaimana embung menjadi wisata. Kalau ada sawah jadi wisata. Jadi kolaborasi semua stakeholder yang ada, Mas. Jadi memang semua bekerja gitu ya. Lalu kemudian ini menjadi tempat wisata, banyak orang datang itu akan memunculkan kesejahteraan. Nanti setidak-tidaknya kan nanti ada pajak masuk di dalamnya. Sehingga alhamdulillah ini kemarin yang kita
usulkan CSE itu ada hampir 100, yang keluar langsung sudah hampir 60-an Mas. Oh jadi iya, berarti kita kalau masuk sudah pakai background CSE. Sehat ya? Sehat semua. Jadi kalau di Sleman iya. dengan cakupan vaksin yang 95%, pelaku wisata sudah semua. Sudah semua ya. Tapi saya tetap pesen pakai protokol kesehatan. Betul. Karena tamunya belum tentu vaksin dua kali, ya. Betul. Iya. Itu penting Ibu, protokol kesehatan. Terus kita menyampaikan CSE dan semua tamu yang datang welcome pada siapapun, karena kita memang jualnya adalah jual jadi pariwisata. Iya. Nah Ibu, ajakan Ibu warga untuk bersama-sama membangun Sleman, monggo. Saya mengajak semua warga Kabupaten Sleman, siapapun beliau, bisa petani, bisa akademis, bisa masyarakat pengusaha, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Sleman. Tanpa peran panjenengan semua warga masyarakat, Sleman tidak akan menjadi baik. Tapi dengan kolaborasi semua stakeholder yang ada masyarakatnya, nanti insya Allah ke depan Sleman menjadi Sleman sejahtera, lahir batin sesuai dengan visi misi kami, dan mari sesarengan bangun Sleman. Amin. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati, terutama untuk warga Sleman, untuk bersama-sama membangun Sleman ini. Kemudian di berbagai desa, di berbagai dusun, sekarang muncul dusun wisata, desa wisata yang bisa didatangi, tentu dengan protokol kesehatan. Sampai di sini dulu urip-urup kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.